좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉 Every night in my mind, I feel the rhythm of the stream. Baby, I don't deny you're the lady of my dreams. Baik teman-teman, pada saat ini kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu tujuan dari percobaan termometer. Yang pertama, agar kita dapat mengetahui pengertian dan kegunaan alat ukur termometer. Yang kedua, agar kita mampu menggunakan alat ukur termometer sesuai dengan langkah-langkah penggunaannya. Yang ketiga, agar kita dapat mengetahui prinsip kerja dari termometer. Dan yang keempat, agar kita dapat mengetahui suhu cairan dalam keadaan tertentu. Halo sobat, pada saat ini kita akan masuk ke dalam bab 2, yaitu alat dan bahan. Yang pertama, alat, yaitu termometer. Adapun termometer terbagi atas 4, yaitu termometer 1, 2, 3, dan 4. Adapun korek api, pembakar spiritus, kaki 3, dan Baik, pada saat ini kita masuk kepada bab 3, yaitu cara kerja. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 2. Membakar sumbu lampu spiritus dengan korek api. 3. Menaruh spiritus yang sudah menyala di bawah kaki 3 yang di atasnya diletakkan kawat kasar. 4. Mengisi salah satu gelas kimia dengan ukuran 250 ml diisi dengan 150 ml air dan meletakkan gelas kimia berisi air tersebut di atas pembakaran spiritus untuk dimasak. 5. Setelah airnya mendidih, api pembakaran spiritus dipadamkan. 6. Air yang sudah mendidih didiamkan sampai menjadi air hangat. 7. Mulai mengukur dengan menggunakan keempat termometer yang sudah disiapkan secara bergantian dengan cara menggantungkannya pada kaki statik. 8. Mencatat semua data bahan yang diukur dan membuat laporan sementara. Dan yang terakhir, memberikan laporan sementara kepada pembimbing untuk dilegalisir. Selanjutnya kita masuk pada bab 4, yaitu teori penunjang. Yang pertama, pengertian. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu atau perubahan suatu suhu. Kata termometer berasal dari bahasa Latin yang termo artinya suhu dan meter artinya alat ukur. Yang kedua, sejarah termometer. Termometer pertama kali ditemukan pada abad ke-16 oleh seorang ahli fisika dan astronom yang berasal dari Italia bernama Galileo. Selanjutnya, termometer yang lebih akurat ditemukan 2 abad setelahnya oleh Daniel Gabriel Fahrenheit. Oleh karena itu, skala Fahrenheit secara umum masih digunakan di Amerika hingga saat ini. Penemuan termometer kembali berlanjut dengan ditemukannya termometer berskala 100 oleh seorang astronom yang berasal dari Swedia bernama Anders Celsius. Namanya tentu tidak asing bagi masyarakat Indonesia, karena sampai pada saat ini masyarakat Indonesia masih menggunakan skala Celsius. Baik, selanjutnya kita masuk pada bab 6, yaitu analisis data. Di sini kami akan mengambil salah satu contoh, yaitu suhu air dingin pada termometer 1. Untuk mencari suatu perhitungan, kita perlu mengetahui nilai terkecil dari suatu skala termometer. Untuk mengetahuinya, kita harus membagikan batas ukur maksimum dengan jumlah skala. Adapun batas ukur maksimum yang kami peroleh adalah 100 dan jumlah skalanya yaitu 100. Dari
Jadi, dari hasil perhitungan ini, kita dapat menemukan nilai skala terkecilnya, yaitu 1. Adapun hasil perhitungannya, yaitu penunjukan skala dikalikan dengan nilai skala terkecil. Hasil yang kami dapatkan adalah 24, yang kemudian akan dikalikan dengan 1, hasilnya adalah 24. Sekian penjelasan singkat dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yiska Sari. Baik, pada saat ini kita akan masuk ke dalam bab 8, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang kami dapatkan yaitu termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu atau alat yang digunakan untuk menyatakan derajat dingin dan panasnya suatu benda. Pada dasarnya, fungsi termometer adalah alat pengukur suhu. Saran kami yaitu semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Semoga laporan ini juga dapat meningkatkan prestasi dalam belajar, khususnya dalam bidang fisika, dan semoga laporan ini menjadi landasan teori atau alat bantu bagi para praktikum lainnya. Terima kasih.